jujur kagum banget dengan penanganan COVID di Jepang karena mereka sesigap itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bisul Bincang sama Maul. Kali ini, kemarin kan kita sudah menanyakan kabar teman Maul yang ada di Melbourne, Australia terkait dengan dia yang terdampak lockdown yang ada di Australia. Sekarang masih dengan perihal yang sama, tapi kita sekarang mau menanyakan kabar dari mahasiswa Indonesia juga yang sekarang berada di Osaka, atau lebih tepatnya Tenri sih, yang dekat dengan Osaka di Jepang. Sekarang kita bakal terhubung dengan Isal, mahasiswa dari Unpad yang sekarang lagi mengikuti exchange di Tenri University di Tenri, Jepang. Oke, assalamualaikum Isal. Waalaikumsalam, Mbak. Waduh, banyak banget pernak-perniknya itu di kamar. Iya nih. Sal, gimana nih di Jepang, sehat kan? Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Ini sekarang di sana kalau misalnya di sini jam 5, di sana beda berapa jam? Beda 2 jam. Jam Jadi mungkin 7 sekarang berarti di sekarang 22. Oh, beda 2 jam ya. Terus di sana sekarang musim apa? Sekarang musim semi menuju ke musim panas. Musim semi menuju musim panas ya. Oh, peralihan ya. Kalian. Oh iya. Gimana nih sekarang di Jepang, khususnya di Tenri dekat Osaka kan ya? Iya. Terkait COVID-19 masih ini gak sih, sana masih kayak situasi yang zona merah gak sih? Untuk Tenri bukan termasuk zona merah sih ya. Yang zona merah itu Hokkaido, Tokyo, sama Osaka. Karena Osaka termasuk zona dibilangnya kuning lah ya. Gawat, tapi nggak terlalu gawat seperti Tokyo atau Hokkaido. Oh, berarti masih agak mendingan ya di Osaka ini ya? Iya, masih agak mendingan. Tapi guru udah melarang kita, bukan melarang sih, kayak jadi mendingan nggak usah ke Osaka dulu untuk saat ini gitu katanya. Mendingan nggak usah. Tapi kalau Osaka sama Tenri sendiri sekarang ada itu gak kayak pembatasan wilayah gitu? Misalnya nggak boleh masuk ke Osaka sama sekali atau gimana? Oh, nggak ada sih yang menurutku. Soalnya waktu kemarin ke Osaka pun nggak ada pelarangan sama sekali. Oh, nggak ada pelarangan ya? Cuman dari lo sendiri, Isal sendiri memutuskan buat nggak kemana-mana juga ya? Ya, nggak memutuskan untuk nggak kemana-mana. Oh iya. Kalau di Jepang sendiri secara keseluruhan masih terbilang mengkhawatirkan nggak sih, atau cuman kayak tadi di daerah-daerah tertentu aja? Kalau dibilang seperti itu ya mengkhawatirkan sih, udah level mengkhawatirkan sih ya. Cuman di sini pertama penanganannya bagus, dan media di sini tidak terlalu mengekspos berita jelek tentang COVID, jadi nggak panik orang di sini tuh. Oh, nggak panik ya? Nggak panik sama sekali. Kalau dari pemerintahnya ada kayak kebijakan lockdown gitu gak? Oh iya, kemarin Prime Minister Shinzo Abe dia udah ingin melockdown total Jepang, ada rencana seperti itu. Dan semua penduduk Jepang dikasih bantuan langsung tunai sebanyak 100.000 yen. Merata tuh ya? Merata. Isal dapat juga gak? Iya, gue juga dapat juga. Oh, berarti nggak cuma warga negara Jepang aja, tapi warga negara asing di Jepang pun juga ikut dapat ya? Iya, warga negara asing pun bisa dapat asalkan pertama terdaftar sebagai penduduk Jepang dan nggak lebih dari 3 bulan. Nggak gimana? Nggak, dan lebih dari 3 bulan? Iya, lebih dari 3 bulan. Oh, lebih dari 3 bulan. Yeah. Terus kalau di sana sendiri berarti kan ada lockdown juga kan? Situasi mungkin di sekitar lu sendiri deh udah mulai itu nggak sih kayak sepi, atau mungkin transportasi publik dihentikan kayak gitu nggak? Nggak sih, kalau sepi kayak dari semester kemarin dibanding semester kemarin itu sangat sepi sih ya. Jam 8 udah banget gitu. Jam 8 malam biasanya masih ada orang, sekarang udah nggak ada banget.
Oh, berarti udah benar-benar ini ya, drastis ya perubahannya ya. Drastis banget. Tapi kalau untuk moda transportasi normal aja, kereta masih jalan, bus masih jalan. Kalau perkantoran sama sekolah gitu masih jalan nggak? Jalan normal. Normal ya? Jadi di sini itu kita diperbolehkan keluar rumah hanya untuk tujuan penting saja, kayak belanja ataupun bekerja. Selain itu dianjurkan jangan. Belanja ataupun bekerja, iya. Berarti kalau kayak jalan-jalan tetap nggak boleh ya? Iya. Jalan-jalan atau ketemu orang. Tapi berarti emang di sana tuh nggak ada nggak ada pemberlakuan sampai sekolah ditutup, tempat ibadah juga nggak ditutup ya berarti ya? Nggak ditutup. Nggak ada. Tapi tetap ada anjuran untuk mengurangi aktivitas di luar ya? Iya. Lalu juga udah kasih tahu kalau ada bantuan dari pemerintah Jepang. Nah, kalau dari pemerintah Indonesia sendiri ada nggak kayak bantuan atau sekedar mendata deh WNI yang ada di Jepang gitu? Oh, kalau dari kedutaan langsung enggak sih ya. Cuman dari organisasi Persatuan Pelajar Osaka Nara itu ada bantuan BLT juga. Nah, kalau misalkan kita mendaftarkan diri dan memberitahukan kalau kita tuh exist gitu, kayak kita bakal dikasih kiriman berupa sembako gitu, kayak Indomie. Makanan pokok. Di Jepang ada Indomie juga. Kalau di toko import ada. Oh, ada. Tapi kebanyakan nggak ada. Jadi ada pun sih. Oh iya. Lu sendiri di Jepang ini kan posisi di Jepang, maksudnya apakah emang terlockdown nggak bisa balik atau memang sebenarnya masih harus stay di Jepang untuk kuliah atau gimana? Oh, jadi aku tuh kasusnya irregular ya. Jadi aku tuh harusnya di sini tuh setengah tahun aja sampai Maret dari Agustus sampai Maret doang, cuma setengah tahun harus. Tapi aku minta ke universitas buat memperpanjang kontrak exchange aku sampai satu semester lagi, dan mereka approve perpanjangan aku, exchange aku, dan sampai masih harus kuliah sampai Agustus sampai. Berarti masih harus di Jepang, masih bakal di Jepang sampai Agustus ya? Iya. Baru bakal pulang ke Indonesia kira-kira Agustus ya? Kira-kira Agustus. Pertengahan Agustus. Itu pun kalau misalkan kita dapat tiket dan kita nggak di karantina di bandara gitu. Di bandara ya juga sih. Kan amit-amit sih, tapi takutnya ada perkiraan juga kan kalau misalnya COVID masih bakal berlangsung sampai ada yang bilang sampai akhir tahun lah ya. Itu kan kalau bisa cepat-cepat ini udahan lah ya COVID cepat ini. Udahan. Ini ya Allah. Iya, amin. Nah, terakhir nih sebagai mungkin harapan dari Sal terkait penanganan COVID baik di Jepang ataupun di Indonesia gitu. Terkait penanganan COVID di Jepang ataupun di Indonesia. Untuk Indonesia dulu aja ya. Aku jujur kagum banget dengan penanganan COVID di Jepang, karena mereka sesigap itu loh. Sesigap itu kalau misalkan ada yang tersuspek kalau orang itu mengidap COVID, langsung dikarantina dan berkooperasi gitu loh. Kayak nggak ngelawan gitu. Oh ya udah, kalau misalkan aku sakit, aku nggak pengen orang lain ikut repot gitu. Kita emang sadar akan diri sendiri dan masyarakat juga. Nah, aku harap bukan serta-merta untuk orang Indonesia kayak untuk mencontoh orang Jepang penuhnya. Cuman aku harap kayak ambillah yang bagusnya juga. Kalau misalkan kamu curiga kalau misalkan kamu itu mengidap COVID, ya sadar diri dan serahkan diri gitu. Ataupun jangan takut untuk memeriksa diri ya gitu ya. Ya jangan takut untuk memeriksa diri. Karantina itu jalan yang terbaik untuk kamu dan masyarakat juga. Tapi ya sih emang sih kita harus bisa mencontoh
apa ya, hal-hal baik yang ada di luar sana. Karena kan masyarakat mungkin kayak Isal juga tahu kan, dan mungkin sepakat juga ya kalau di Indonesia masih banyak yang takut takut di karantina lah, takut diperiksa, takut kayak pisah sama keluarga gitu. Jadi stigmanya tuh masih jelek gitu kalau di sini. Padahal kalau bisa di karantina itu buat kebaikan si pasiennya juga kan. Buat pasien juga, buat sekitarnya juga, buat keluarganya juga, buat semua orang sebenarnya. Iya, ya betul sekali sih. Oke, itu dia terkait kondisi di Jepang. Makasih banyak kabarnya Isal. Nah teman-teman, gimana pembahasannya? Menarik dan bermanfaat kan? Tapi jangan sampai terlewatkan karena pembahasan gue bersama Isal masih belum selesai. Abis ini masih bakal ada Bisul bersama Isal dan nanti juga ada temannya yaitu Riza mengenai pengalaman mereka student exchange di Tenri University. Ini pas banget nih buat teman-teman siapa tahu tergugah dan termotivasi untuk bisa ikut juga studi exchange ke luar negeri. Tunggu videonya ya, insya Allah bakal rilis hari Rabu tanggal 27 Mei 2020. Ya kalau udah lewat tanggal 27 Mei, teman-teman bisa langsung klik videonya di akhir video ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai habis. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini biar makin banyak teman-teman yang tahu, serta subscribe biar nggak ketinggalan informasi dan video-video terbaru dari gua. Karena insya Allah masih bakal banyak nih video-video yang pastinya bermanfaat buat semua yang menontonnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gue butuh studio baru.